Jadi apa sih yang dimaksud dengan presupposition, atau dalam bahasa Indonesia lebih kita kenal dengan istilah peranggapan. Presupposition is a condition which must be fulfilled in order for an expression to make sense. Presupposition is background belief mutually assumed by the speaker and the addressee for the utterance to be considered appropriate in context. A presupposition survives when the utterance is negated, questioned, or embedded in an attitude context. Jadi, dalam istilah ilmu pragmatik sendiri, peranggapan atau presupposition itu bisa diartikan sebagai suatu pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur atau pembicara dengan mitra tutur atau pendengar yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Presuposisi sendiri adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Kesamaan peranggapan akan memperlancar komunikasi, sedangkan jika terjadi perbedaan maka peranggapan akan menghambat komunikasi. Contoh, saat menanggapi pernyataan penutur, pada waktu itu saya melaju dengan kecepatan tinggi. Pada waktu itu mobil saya melaju dengan kecepatan tinggi. Bila mitra tutur belum mengetahui bahwa penutur memiliki mobil, maka mitra tutur akan menanggapi dengan, "Emang kamu punya mobil?" Maka peranggapan penutur di sini salah dan komunikasi pun akan menjadi terhambat. And then next is presupposition triggers atau pemicu-pemicu peranggapan, hal-hal yang dapat memicu munculnya peranggapan. Di sini ada 9 faktor yang dapat memicu munculnya peranggapan. Yang pertama yaitu factivis, yang kedua aspectual verbs, yang ketiga it counts, yang keempat it counts, yang kelima focus particles, yang keenam quantifiers, yang ketujuh definitives, yang kedelapan iteratives, dan yang kesembilan temporal clauses. Yang pertama adalah factivis atau fakta. Jadi untuk pemicu yang pertama ini adalah adanya fakta. Contohnya, Jack regrets that he cheated at the test. Jack menyesal karena dia itu telah curang pada saat tes atau ujian. Dari kalimat ini muncullah peranggapan Jack cheated at the test. Muncullah presupposition Jack cheated at the test. Peranggapan ini muncul karena adanya fakta bahwa Jack itu telah melakukan kecurangan pada saat ujian. Lalu yang kedua adalah aspectual verbs atau kata kerja aspectual. Contohnya yaitu Jill has stopped writing poetry. Jill sudah berhenti menulis puisi. Dari kalimat ini maka muncullah anggapan bahwa Jill has been writing poetry atau Jill itu pernah menulis puisi. Dari mana anggapan ini berasal? Anggapan ini berasal karena adanya kata kerja stopped.
Kalau nggak ada kata kerja stopet berhenti, maka nggak akan muncul anggapan bahwa Jin itu pernah menulis puisi. Lalu selanjutnya faktor yang dapat memicu munculnya presupposition sendiri yaitu it calls. Contohnya, it was in November that we left for Mecca. Jadi pada bulan November kita meninggalkan Makkah. Dari sini muncullah anggapan we left for Mecca. Kita meninggalkan Mekah. Nah, anggapan ini muncul karena adanya kata it, di mana kata it di sini itu tidak merujuk pada apapun. Oleh karena itu, maka muncullah anggapan we left for Mecca. Lalu selanjutnya yang keempat adalah WH left, yang mana penjelasannya itu hampir sama dengan it left sebelumnya. Contohnya yaitu what Bruce ate was pia-pia. Dari kalimat ini muncullah anggapan that Bruce ate something. Muncullah anggapan bahwa Bruce telah memakan sesuatu. Nah, anggapan ini sendiri muncul karena adanya the word what, karena adanya kata what dalam kalimat tersebut, maka muncullah anggapan bahwa Bruce ate something. Lalu yang kelima adalah focus particles. Contohnya adalah Jill ate rawon too. Jill juga memakan rawon. Dari kalimat ini, maka muncullah anggapan bahwa somebody else ate rawon. Orang lain juga makan rawon. Nah, anggapan ini sendiri muncul karena adanya kata to di akhir kalimat. Jadi tadi kan ada Jill ate rawon too. Nah, to-nya di sini inilah yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa ada seseorang lain juga yang ikut memakan rawon. Lalu selanjutnya yang keenam adalah quantifiers atau quantity. Contohnya yaitu Jill spoke with all the applicants, atau Jill berbicara dengan para pelamar. Nah, karena di sini ada istilah the applicants atau para pelamar, maka muncullah anggapan bahwa there were applicants atau ada lebih dari satu orang pelamar. Jadi ada banyak. Lalu selanjutnya adalah definitis atau definisi-definisi. Maksudnya adalah dari definisi inilah nanti akan muncul suatu anggapan. Contohnya seperti dalam kalimat the pizzeria in Madiun is closed on Sundays. Dan muncullah anggapan there is a pizzeria in Madiun. Kemudian yang nomor 8 adalah iteratives atau pengulangan. Contohnya yaitu John returned to Cambridge. John kembali ke Cambridge. Nah, dari kalimat ini nih muncullah presupposition yaitu John was in Cambridge before atau John pernah di Cambridge sebelumnya. Nah, presupposition ini itu muncul karena dari kalimat yang pertama tadi itu dapat disimpulkan bahwa John itu sebelumnya pernah ke Cambridge. Oleh karena itu
maka presupposition ini dapat muncul. Lalu yang terakhir adalah temporal clauses atau yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah konjungsi temporal. Contohnya yaitu after Ayu finished her bachelor degree, she married Ahmad. Jadi setelah Ayu menyelesaikan gelar S1-nya, maka dia akan menikah dengan Ahmad. Nah, dari sini maka muncullah presupposition, yaitu berupa Ayu telah menikah. Nah, presupposition ini sendiri muncul karena adanya temporal clause, yaitu yang menunjukkan antara kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua itu saling berkaitan antara satu sama lain. Karena itulah maka muncullah presupposition yang berupa Ayu telah menikah. Setelah tadi kita membahas tentang definisi dari presupposition dan pemicu-pemicunya, selanjutnya kita akan membahas tentang the properties of presupposition atau sifat-sifat dari presupposition. Nah, presupposition sendiri itu memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu constancy under negation, yang kedua divisibility, dan yang ketiga adalah the projection problem. So first of all is constancy under negation. Jadi yang pertama adalah constancy under negation. The presupposition of a statement will remain true even when the statement is negated. Jadi presuposisi atau anggapan dari suatu pernyataan itu akan tetap benar meskipun statement yang dikeluarkan itu berubah. Lalu untuk contohnya sendiri seperti berikut, terdapat 2 pernyataan, yaitu yang pertama adalah Dave is angry because Jim crashed the car, dan yang kedua Dave isn't angry because Jim crashed the car. Meskipun kalimat tersebut berbeda, tapi pada intinya, pada dasarnya anggapan yang muncul tetaplah sama, yaitu Jim crashed the car. Then the second one is divisibility. Like conversational implicators, but unlike semantic entailments, presuppositions are cancelable. The presupposition is blocked or cancelled by our general knowledge of the world. This characteristic is known as divisibility. Jadi maksudnya adalah intinya itu presupposition atau anggapan itu dapat dibatalkan dengan menggunakan pengetahuan umum yang ada di dunia, dengan fakta-fakta umum yang ada di dunia yang sudah diketahui oleh banyak orang. Contohnya adalah seperti pernyataan Mary get married before she finished her bachelor degree, dan pernyataan Mary died before she finished her bachelor degree. Jadi, dalam kedua pernyataan tersebut itu mengandung presupposition yang sama, yaitu she finished her bachelor degree atau dia menyelesaikan S1-nya. Tapi presupposition ini dibatalkan karena fakta yang ada, yaitu
Mary itu sudah menikah terlebih dahulu dan Mary itu sudah meninggal lebih dahulu, bahkan sebelum dia menyelesaikan atau memperoleh gelar S1-nya. And then the last one is the projection problem. The projection problem in any cases presuppositions don't survive to become the meaning of complex sentence. Why? They are destroyed by entailments. The entailments are more powerful of presupposition. Jadi maksudnya adalah kadang ada kasus di mana presupposition atau anggapan itu hilang karena adanya entailment atau keterlibatan, di mana keterlibatan ini, entailment ini itu lebih kuat daripada presupposition atau anggapan yang dikeluarkan. Lalu untuk contohnya sendiri itu seperti dalam pernyataan the unicorn is waiting in the garden, dan juga dalam pernyataan Pat knows that the unicorn is waiting in the garden. Dari kedua pernyataan tersebut muncul presupposition, yaitu yet there are no unicorns.